Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan melawat kami, dan kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kami, bagaimana kami melakukan misi Tuhan. Kami mau belajar dari Nabi Yoel, bagaimana Tuhan memberikan misi bagi orang percaya untuk dilakukan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan memberkati. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan memberikan kehidupan, pertumbuhan rohani bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau share screen ya buat kita, jadi kita bisa sambil membaca apa sudah tampil. Jadi pagi hari ini ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar dari tugas misi Nabi Yoel. Nabi Yoel ini satu kitab itu isinya cuman sedikit ya, pasalnya cuman ada 3. Jadi kalau bicara tentang tugas misi Nabi Yoel, berarti kita harus membaca keseluruhan dari kitab ini. Tapi kita mau baca satu ayat saja dulu di depan. Nanti di dalam pembahasan kita akan membahas hampir semua kitab, tapi saya akan mengambil intisarinya dari kitab Nabi Yoel ini. Mari kita baca dari Yoel 2 ayat 32. Di layar sudah tampil ya. Boleh ikuti saya membaca bersama-sama walaupun di mute gitu. Yoel pasal 2 ayat 32, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan melalui Nabi Yoel. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mau melihat arti dari misi. Pasti kita sudah sering kali dengar ya arti dari misi, apalagi kan bulan ini bulan misi PI gitu kan. Bulan PI, Sinode Gereja Kristus pasti membahas tentang misi. Kalau secara umum sih sebenarnya misi itu berarti satu tugas yang diamanatkan kepada seseorang untuk dilakukan. Jadi ada pihak lain yang menugaskan seseorang untuk melakukan tujuan dari pihak ini kepada yang melaksanakan misi itu. Jadi itu artinya misi. Misi melibatkan bisa 2 pihak atau lebih gitu ya, di dalam menjalankan satu tujuan, satu proyek, satu goal atau sesuatu yang ingin dicapai. Nah, kita mau lihat secara umum semua manusia dihadirkan Allah di dunia ini mempunyai tujuan. Tidak ada manusia yang ada di dunia ini tanpa tujuan. Baik dia itu orang percaya maupun orang tidak percaya, semuanya hadir di dunia ini karena mempunyai tujuan Allah. Jadi kalau kita lihat orang yang ada di sekeliling kita gitu ya, siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia, Allah menghadirkan dia di dunia ini karena Allah memiliki tujuan melalui orang tersebut. Mungkin kita bertanya, Bu, ada orang yang hidupnya amburadul, menjengkelkan gitu kan. Orang yang gak mau berubah, apa dia juga punya tujuan Allah? Saya katakan punya, ibu-ibu. Karena apa? Melalui orang itu, orang lain atau bahkan orang percaya bisa berkaca gitu, bisa bercermin, melihat sebuah kehidupan yang sia-sia mungkin, sehingga dia bisa
bersyukur dengan keberadaannya, dan bahkan dia juga bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya. Dan bukan hanya tujuan yang ke dalam, tapi tujuan juga yang keluar, yaitu Tuhan tidak mungkin menghadirkan orang-orang di sekitar kita itu secara kebetulan, tanpa Tuhan punya tujuan bagi kita untuk orang tersebut. Meskipun kita bisa katakan, aduh orang itu benar-benar ya Bu, susah gitu ya. Apalagi kalau orang itu selalu berada dengan kita gitu, orang dekat kita, apalagi kalau tetangga sebelah rumah kita gitu kan. Selalu loh itu mengganggu, udah aku tahan-tahan nih ya, udah aku ini ya, tapi kok tetap aja ya orang itu nggak ada berubah-berubahnya gitu. Ya, apa Tuhan menghadirkan dia? Ya betul, Tuhan menghadirkan dia untuk mengerjakan baik bagi dia maupun bagi kita. Banyak hal. Jadi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dihadirkan Allah tanpa mempunyai tujuan Allah di dalamnya. Pasti Tuhan punya misi melalui orang tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya, bagi gereja dan orang percaya. Bagi gereja dan orang percaya, Tuhan menghadirkan gereja dan orang percaya untuk apa? Untuk melakukan misi Tuhan, untuk melakukan tujuan Allah bagi dunia ini. Kan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Nah, Tuhan mau menjalankan misinya melalui siapa? Ya melalui orang-orang yang dia panggil untuk menjalankan misinya. Salah satunya adalah ya kita, baik melalui gereja kita maupun melalui kita pribadi sebagai orang percaya. Kita tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan bagi dunia ini, yaitu menjadi terang, menjadi kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Orang percaya itu diibaratkan seperti mercusuar, diibaratkan seperti pelita, seperti lilin yang menerangi sekitarnya. Meskipun kita kecil, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang. Artinya apa? Kita menjadi kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Mungkin bukan di dalam skop atau di dalam jangkauan yang besar, mungkin hanya untuk tetangga sebelah kanan kiri depan belakang kita, mungkin bagi keluarga kecil kita atau keluarga besar kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Itu misi Tuhan bagi orang percaya. Kemudian arti misi adalah kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi dunia ini, karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau tidak ada perpanjangan kasih Tuhan bagi dunia ini binasa. Ibu-ibu yang kekasih, bayangkan ibu-ibu ya, kalau tidak ada perpanjangan kasih Tuhan bagi dunia ini, dunia menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi kita. Coba kalau orang tidak punya hati nurani, tidak ada kasih Tuhan di dalamnya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya diberikan naluri, diberikan hati nurani, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan diberikan iman untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kalau tidak ada perpanjangan kasih Tuhan bagi dunia ini, kita nggak berani, ibu-ibu sekalian ya, untuk apa? Untuk keluar rumah. Karena apa? Siapa saja bisa dong berbuat jahat terhadap kita, atau kita bisa berbuat jahat. Bisa dibayangkan kalau tidak ada kasih Tuhan bagi dunia ini akan menjadi satu tempat yang sangat menakutkan. Nah, itu misi Tuhan bagi kita. Selanjutnya kita mau lihat siapakah Yoel. Yoel ini adalah seorang nabi Yahudi, atau dikatakan Yoel bin Petuel. Yoel anaknya Petuel. Dia adalah seorang nabi. Di dalam kitab Yoel itu tidak menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Yoel sebagai seorang nabi. Beda ya, kayak kitab Yesaya, Yeskiel itu kan ada panggilan Tuhan.
Kalau di sini kitab Yoel langsung dimulai dengan fakta yang dibukakan oleh Yoel terhadap apa yang terjadi terhadap bangsa Israel. Nah, Yoel adalah seorang nabi Yahudi yang menulis kitab Yoel sebelum bangsa Israel masuk di dalam pembuangan, jauh sebelum bangsa Israel masuk di dalam pembuangan. Yoel itu berarti adalah Yahweh adalah Allah. Nah, kita bisa melihat ya, kan kalau orang tua ngasih nama anak kan itu bukan ketika lahir terus lihat, oh ada petir, kasih nama petir gitu kan. Oh ada gemuruh, kasih nama gemuruh gitu. Tetapi orang kalau kasih nama anak itu kan karena dia punya harapan, punya cita-cita dengan anak itu. Mau dikasih nama apa? Tabita gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa menjadi wanita yang melayani Tuhan gitu. Dikasih nama apa? Dikasih nama Yonatan gitu kan. Supaya dia bisa menjadi sahabat yang setia gitu bagi keluarganya, bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dikasih nama apa gitu ya. Semua orang tua pasti punya harapan terhadap anaknya. Nah, di sini Yoel berarti Yahweh adalah Allah. Di sini sangat jelas ya bahwa dari namanya saja sudah menegaskan siapa pribadi Allah. Artinya apa? Artinya kehidupan Yoel adalah menggambarkan tentang kehadiran Allah sebagai satu pribadi bagi bangsa Israel. Nah, selanjutnya kita mau melihat misi Nabi Yoel. Kalau kita mau melihat misi Nabi Yoel, maka yang saya katakan tadi, kita harus melihat secara keseluruhan dari kitab Yoel. Tapi ini saya ambil inti-intinya saja supaya kita bisa melihat. Yoel ini dibuka dengan satu kenyataan, ada musibah yang menimpa bangsa Israel, terutama Yerusalem ya. Yaitu apa? Kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang pelahap gitu ya. Belalang itu kalau di tulah-tulah bangsa Israel waktu ada di tanah Mesir, itu kalau belalang datang, dia bergerombolan, ribuan. Kalau dia lahap sekali, itu habis semua. Semua daun-daun, semua tanaman, semua tumbuhan, semua sayuran itu habis sampai jadi kayak padang tandus, padang belantara gitu ya. Sampai dengan kayu-kayu dia bisa makan ya, ranting-ranting, maksudnya ranting-ranting dia bisa makan habis. Bayangkan ya, kalau petani sudah mau panen gitu kan, terus dihajar sama belalang itu habis. Nah, di sini musibah ini terjadi. Dan itu dinyatakan oleh Yoel, itu merupakan peringatan dari Tuhan. Sesuatu yang dinyatakan Allah bahwa ada yang tidak diperkenan Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini diserukan oleh Nabi Yoel untuk apa? Untuk bangsa Israel itu meratap gitu ya. Karena apa? Bayangkan ya, kalau semua tanaman, semua sudah dimakan, mau makan apa? Itu artinya apa? Itu artinya adalah kelaparan sudah mengintip di depan. Kan kalau misalnya zaman dulu itu bukan seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang misalnya terjadi musibah di Palu ya, waktu itu likuifaksi gitu ya. Itu dengan cepat gitu ya, dengan transportasi yang ada sekarang, berita cepat tersebar gitu. Kemudian transportasi langsung datang dengan helikopter apa semua untuk membawa bahan makanan segala macam. Tetapi waktu itu kan keadaan tidak seperti itu. Untuk membawa makanan dari negara lain gitu kan, itu tuh harus membutuhkan waktu yang berhari-hari. Bayangkan kalau misalnya sudah tidak ada sama sekali yang bisa dimakan, apalagi itu berarti kan kematian sudah mengintip di depan gitu. Nah, ini yang diserukan oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel bilang, kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, sedikit saja Tuhan bergerak, itu kita sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah tidak bisa berdaya.
Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu bukan Tuhan yang langsung nggak suka dengan kelakuan manusia langsung mendatangkan hukuman. Tuhan itu tidak seperti itu. Alkitab selalu mencatat, Tuhan selalu memberikan firman-Nya, Tuhan selalu memberikan peringatannya. Tuhan berkali-kali mengirim hamba-hambanya untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan peringatan, bahkan dalam tanda petik ya, ancaman gitu. Tetapi manusia seringkali kalau belum diperhadapkan dengan musibah, belum diperhadapkan dengan kesulitan, belum diperhadapkan dengan kesusahan, manusia itu seringkali tidak mengindahkan seruan Tuhan. Nah, di sini Yoel bilang ini serius loh. Bukan cuman ternganga menyadari, tetapi yang harus dilakukan adalah kita harus meratap gitu, meratapi nasib gitu. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang bisa Allah lakukan gitu, dan Allah masih bisa melakukan hal yang lebih besar. Ingat, 10 tulah yang terjadi di Mesir ini mah hanya salah satu tulah yang terjadi, tetapi itu bisa membuat sengsara gitu, bahkan bisa mendatangkan kematian. Karena itu di Yoel yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ke-11, di sana tuh Yoel memberikan tanda-tanda akan bahaya besar yang akan terjadi jika hari Tuhan itu tiba. Nah, nanti kita akan lihat ya di bacaan selanjutnya ya, di bagian bawah kita akan lihat tanda-tanda apa itu semua. Jadi sebelum hari Tuhan itu tiba, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita gitu. Mempersiapkan apa? Supaya kalau Tuhan datang, kita itu tuh benar-benar tuh siap gitu. Walaupun ada bahaya besar apa, musibah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, iman kita itu tidak goyah. Tuhan itu tuh begitu mengasihi. Nah, ini bisa menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Walaupun ada bahaya besar, ada ancaman apapun yang kita hadapi, tapi ketika iman kita itu kuat, kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Kemudian Yoel mengajak umat itu untuk bertobat. Kita bisa lihat di Yoel 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayo kita bertobat, ayo kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai ketika terjadi bahaya besar menimpa kita, iman kita tuh nggak kuat gitu. Orang percaya itu bukan berarti tuh di sini ada bahaya kemudian dia langsung menikung ke sini, di sini ada bahaya. Enggak juga seperti itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu untuk masuk di dalam pergumulan, persoalan kehidupan kita. Tuhan izinkan kita masuk di dalam yang namanya bahaya besar itu. Tuhan izinkan kita masuk supaya apa? Supaya kita itu menjadi kuat. Nah, kita bisa menjadi kuat kalau kita berjalan berpegangan kepada Tuhan. Karena itu Yoel bilang mari bertobat, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita ada di pihak Tuhan. Tuhan ada di pihak kita gitu kan. Dan apapun yang terjadi seperti Daud katakan, lembah kekelaman pun aku lewat kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat ya, jawaban Tuhan kepada Israel dan segala bangsa. Ini yang merupakan misi Tuhan melalui Yoel. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu punya belas kasih kepada umatnya. Manusia lain aja yang belum mengenal Tuhan, Tuhan tetap kasih hujan, Tuhan tetap kasih makan, Tuhan tetap kasih minum, Tuhan tetap pelihara. Apalagi anak-anak Tuhan. Tetapi yang membuat Tuhan murka adalah ketika anak-anak Tuhan tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tetapi mereka tuh tidak mau melakukan. Datang ke gereja dengar firman Tuhan, ikut ibadah, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan yang didengarkan, itu yang membuat Tuhan murka. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal di dalam murkanya dan menghukum umatnya. Di dalam hati Tuhan itu, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami penghukuman, itu adalah disiplin Tuhan untuk membawa kita kembali
kepada Tuhan. Karena apa? Karena belas kasihan Tuhan itu begitu besar. Nah, ini misi yang disampaikan Yoel untuk mengingatkan bangsa Israel dan juga kita orang percaya saat ini. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan izinkan disiplin apapun terjadi di dalam kehidupan kita karena kita berbuat dosa, itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan selanjutnya di Yoel pasal 2 ayat 28-32 di sana Yoel menyatakan tentang berkat bagi umat Tuhan. Jadi setiap orang percaya, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti menyediakan berkat-berkatnya. Nah, apakah berkat Tuhan itu melulu soal materi, soal uang, soal kesehatan, soal kecukupan hidup, atau soal mungkin kemakmuran atau kenyamanan hidup? Semua baik-baik aja. Apakah Tuhan bicara berkat hanya di dalam hal-hal yang seperti itu? Tidak. Berkat Tuhan itu bisa melalui sakit penyakit yang kita alami. Kita bisa mengalami berkat Tuhan, kesembuhan, kekuatan. Kita bisa mengalami bagaimana orang mengasihi, memperhatikan kita. Berkat Tuhan bisa melalui persoalan-persoalan kehidupan kita yang Tuhan berikan jalan keluar sehingga kita belajar untuk kuat menjalani kehidupan kita. Dan banyak lagi berkat Tuhan. Jadi bukan cuma soal senang, di dalam susah juga Tuhan memiliki berkat di balik semuanya itu. Misi Tuhan melalui Yoel yaitu mengingatkan tentang penghakiman bagi segala bangsa. Nah, ketika bangsa Israel berbuat salah, ketika bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan kirimkan bangsa-bangsa lain untuk menindas bangsa Israel, bangsa-bangsa lain untuk menjajah bangsa Israel, mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk menaklukkan bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa-bangsa lain ini melakukan lebih dari apa yang Tuhan perintahkan, lebih dari apa yang Tuhan luaskan, mereka melakukan penganiayaan dengan semena-mena dan tidak manusiawi, Tuhan juga menghakimi mereka. Jadi semua bangsa di dunia ini tidak ada satupun yang terluput dari penghakiman Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan penghakiman seadil-adilnya karena Dia adalah Allah yang adil. Kalau kita melakukan kesalahan dan Tuhan memakai orang lain untuk mendisiplin kita, dua-duanya akan diproses oleh Tuhan. Baik yang Tuhan pakai maupun kita yang Tuhan proses. Dua-duanya akan diproses oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya misi melalui Yoel adalah kehadiran Tuhan di Yerusalem. Ketika umat berbalik kepada Tuhan, ketika umat menyadari keberdosaannya, ketika umat menyucikan dirinya, ketika umat membuka hatinya, maka Tuhan hadir. Nah, ini juga berlaku bagi kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar merindukan Tuhan, ketika kita benar-benar mempersiapkan hati kita, ketika kita benar-benar menjaga langkah kehidupan kita tetap di dalam jalan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kan lagi masa doa 10 malam ya, Pentakosta ya. Ini berita Yoel ini ada menyangkut dengan Pentakosta, yaitu Nabi Yoel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan memberi kuasa di dalam hari Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan dan Tuhan akan memberikan kuasa yang memampukan orang percaya untuk mengabarkan Injil ke dunia yang gelap oleh dosa ini. Ya, kita lihat ya, di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, itu adalah hari Tuhan yang dahsyat.
Tetapi di sini dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari Tuhan itu akan tiba. Kita tidak bisa menghindar dari segala masalah, pergumulan, persoalan. Kemarin COVID-19, siapa yang bisa menghindar? Meskipun kita diam di dalam rumah, kita kunci pintu, tetap kita tidak bisa menghindar karena situasi di luar. Nah, di sini dikatakan, walaupun situasi begitu genting, walaupun situasi begitu menakutkan, walaupun persoalan begitu besar, walaupun kesehatan begitu merosot, walaupun keuangan begitu menipis, walaupun kehidupan begitu menyusahkan, tetapi barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dikatakan apa? Akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Di dalam Yesus kita ada keselamatan. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Sion, ke Yerusalem, tetapi Tuhan Yesus datang di dalam hati kita. Dan di dalam Yesus itu ada keselamatan. Nih, Yoel katakan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, kita ini orang-orang yang dipanggil Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari kehidupan lama kita kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka mari kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan situasi kita, menyelamatkan kondisi kita, menyelamatkan apapun yang menyesakkan kehidupan kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir ya. Oke. Implikasi bagi tugas misi orang percaya. Yang pertama adalah firman Tuhan merupakan peringatan yang menjaga kehidupan kita. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah peringatan Tuhan. Firman itu menjadi pagar yang menjaga kehidupan kita, yang menjaga jalan kita, supaya kita terus hidup di dalam jalur kehendak Tuhan. Kita terus hidup di dalam misi Tuhan. Kita terus hidup di dalam tujuan Tuhan. Selanjutnya adalah penghukuman, merupakan disiplin. Jadi Tuhan memberikan hukuman kepada kita bukan supaya hidup kita terpuruk, bukan supaya kita susah, bukan supaya kita menderita, tetapi disiplin yang diberikan oleh Tuhan agar orang percaya sadar dan bertobat dari jalannya yang jahat. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam semua manusia, secara khusus untuk orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya aja Tuhan pelihara, Tuhan tetap jaga mereka, Tuhan kasih makan mereka. Apalagi orang percaya. Orang percaya Tuhan berkati supaya apa? Supaya bisa jadi kesaksian bagi orang yang belum percaya. Semua orang percaya ada Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, memberikan karunia yang dibutuhkan, yang memampukan untuk apa? Bukan cuma supaya kita hidup nyaman, kita sukses, tetapi untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita berada, di rumah, di tempat pekerjaan, di kantor, di gereja, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi kesaksian untuk memberitakan Injil Tuhan. Orang percaya hendaknya menjadi berkat dan kesaksian akan kasih Tuhan bagi dunia ini. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan takut menghadapi hidup ini. Jalankan misi Tuhan, jalankan tujuan Tuhan melalui kehidupan kita, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita boleh terus hidup di dalam misi Tuhan, di dalam tujuan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami boleh belajar dari Nabi Yoel, bagaimana Tuhan memberikan misi kepada Nabi Yoel.
yang juga menjadi cermin bagi kami Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan melalui kehidupan kami. Kami ada bukan karena kebetulan. Orang-orang yang lain di sekitar kami juga ada bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan punya misi melalui kehidupan kami. Tuhan mempunyai tujuan melalui kehidupan kami. Ajar kami untuk mengenal jalan Tuhan melalui firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu pagar bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berada di dalam jalur misi Tuhan dan menjadi misionaris bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.